tokoh filsafat Eropa yang bernama Agustinus. Biografi Agustinus. Agustinus adalah seorang teolog Kristen terbesar terakhir sebelum abad gelap, dan karya tulisannya membuahkan doktrin gereja dalam semua garis besarnya. Dan dalam bentuk kasarnya sepanjang abad pertengahan, dia adalah orang paling menonjol dari para pendiri gereja Latin. Agustinus dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Monica dengan Patricius di Afrika Utara. Agustinus lahir di Tagate 13 November 354 dan wafat di kota Hippo pada tanggal 28 Agustus 430. Pemikiran Agustinus. Agustinus adalah seseorang yang hidup di saat tahun-tahun Kekaisaran Romawi yang sedang merosot. Tak pelak lagi seorang teolog terbesar pada zamannya. Dia adalah seorang filsuf dan teolog Latin dari provinsi Afrika Kekaisaran Romawi. Dan umumnya dianggap sebagai salah satu pemikir Kristen terbesar sepanjang masa. Agustinus lahir di keluarga yang ayahnya yang tak beragama dan ibunya adalah seorang penganut Kristen yang taat. Jadi, dari kecil dia tidak dibaptis. Namun, setelah berkembang tumbuh hingga dewasa, Agustinus menjadi seseorang anak yang sangat cerdas dan pandai. Pada usia 16 tahun, Agustinus dikirim ke Kartago untuk menuntut ilmu di sana. Setelah umur 19 tahun, Agustinus memulai belajar tentang filosofi. Tak lama sesudah itu, dia jadi pemeluk Manikeisme, agama yang didirikan sekitar tahun 240 oleh seorang nabi bernama Mani. Menurutnya, agama Kristen tak punya mutu, sedangkan Manikeisme masuk akalnya. Tetapi, selang masa 9 tahun berikutnya, dia sedikit demi sedikit mulai sadar apa itu Manikeisme. Dan ketika umurnya menginjak 29, ia pindah ke Roma. Tetapi, di Roma, ia hanya sebentar dan dia pun berpindah ke Milan di bagian utara Italia. Di sini, dia menjadi guru besar ilmu retorika. Disinilah, dia mulai berkenalan dengan paham Neoplatonisme, versi penyempurnaan filosofi Plato yang sudah dikembangkan oleh Plotinus di abad ketiga. Pada umur 32, Agustinus menjadi pemeluk Kristen, sehingga orang-orang yang tadinya ragu-ragu kini menjadi pemeluk yang taat. Tahun 387, Agustinus dibaptis oleh Ambrose, dan sesudah itu kembalilah ia ke kota asalnya Tagaste. Pada tahun 391, Agustinus menjadi asisten biskop Hippo. Dan ketika setelah 5 tahun biskop meninggal dunia, dan Agustinus menggantikannya. Pada saat itu, Agustinus berumur 42 tahun. Ketika Agustinus menjabat sebagai pemimpin di tempat tersebut, dia sangat sukses dan sangat disenangi oleh masyarakat. Dan Agustinus dalam proses kepemimpinannya, dia menuliskan karangan-karangan dan petua-petua yang sangat bagus dan sangat berarti buat masyarakat sampai saat ini. Di antara karya-karyanya adalah The City of God, yaitu yang terdiri dari berbagai kitab serta kota duniawi hingga surgawi. Confessions, yaitu penulisan dari Agustinus tentang pengakuan-pengakuannya. On Christian Doctrine, Soliloquies, Enchiridion. Karyanya juga masih sangat berguna dan masih sangat berpengaruh terhadap ajaran-ajaran di Kristiani. Karangan-karangan atau surat-surat atau petua-petua yang ditulis atau yang diciptakan oleh Agustinus adalah untuk ditujukan untuk membantah paham Manikeisme, penganut Donatis atau sebuah sekte Kristen murtad, dan kaum Pelagian, para pembangkang gereja saat itu. Pertentangannya dengan kaum Pelagian membentuk bagian penting dan doktrin keagamaan Agustin. Agustin beranggapan bahwa Tuhan sudah maklum siapa yang mau diselamatkan dan siapa yang tidak. Dan sebagian dari kita sudah ditakdirkan untuk jadi selamat. Pendapat tentang takdir ini menjadi berkembang dan berpengaruh melalui pendapat teolog-teolog yang menyusul belakangan seperti St. Thomas Aquinas dan John Calvin. Pada tahun 410, Kekaisaran Roma dikuasai oleh kaum Visigot yang di bawah kepemimpinannya Alaric. Para penduduk yang tidak percaya kepada Tuhan dan mereka menuduh kalau rakyat Roma telah dikutuk oleh para dewa karena telah menganut ajaran Kristen yang baru.
Sehingga Agustinus harus meyakinkan dan memberikan ajaran-ajaran kepada penduduk tersebut. Salah satunya, Agustinus menuliskan buku yang berjudul The City of God yang berisi tentang pembelaan terhadap kaum Kristen tentang penuduhan kalau penduduk Roma telah dikutuk oleh dewa. Hakikat manusia, Yesus Kristus, dan manusia pada umumnya dijelaskan berdasarkan pembahasan tentang Allah. Ditegaskan terutama oleh Agustinus 354 hingga 430 Masehi bahwa manusia tidak sanggup mencapai kebenaran tanpa terang atau lumens dari Allah. Meskipun demikian, dalam diri manusia sudah tertanam benih kebenaran yang adalah pantulan Allah sendiri. Agustinus menerima penafsiran metaforis atau figuratif atas kitab Kejadian yang menyatakan bahwa alam semesta dicipta creatio ex nihilo dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7, Allah beristirahat sesudah melihat semua itu baik adanya. Agustinus diakui sebagai bapa gereja yang baik oleh orang-orang Katolik Roma maupun orang-orang Protestan karena dia adalah pengaruh dari Plato. Tetapi pada umumnya ia berpegang ketat pada Alkitab yang diterimanya sebagai firman Allah. Agustinus adalah seorang Kristen teolog terbesar dan dia dapat berubah atau meyakinkan penduduk tentang agama Kristen. Agustinus juga pernah menjadi pemimpin yang sangat sukses pada masanya tersebut. Agustinus dalam memperjuangkan agamanya tersebut, dia sampai menahan hawa nafsu dan seksual karena kondisi pada zaman tersebut bergantung pada Agustinus. Sehingga Agustinus harus bisa mengendalikan hawa nafsu supaya zamannya tidak rusak. Dan pada zaman Agustinus ini sangatlah berarti bagi para filosofi. Karena seorang Agustinus menjadi bapa gereja yang paling besar dari zaman patrisi. Agustinus meninggal pada umur 76 tahun di kota Hippo. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.